Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, kuat, semangat. Harus semangat. Tadi kita telah melaksanakan pembiasaan apa pagi? Sarapan bersama ya, dengan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi belajarnya harus semangat ya. Tadi kalian sudah baca doa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya juga. Sekarang kita nyanyi lagu yang DPL dulu, 8 DPL, dimensi profil Pancasila. Ayo bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Terdapat 8 profil lulusan. Ayo semangat untuk mengamalkannya. Satu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua itu kewargaan, 3 penalaran kritis, 4 aktivitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 itu kesehatan, lalu 8 itu komunikasi. Cakep. Terima kasih anak-anak ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Ya, jadi sampai jam pembelajaran IPAS selesai atau sampai 1 hari pembelajaran kita selesai, sebelum mulai belajar, seperti biasa, Ibu ingin membuat kesepakatan belajar dulu ya. Biar nih 1 hari ini target yang kita mau capai tercapai, terlaksana. Ya. Kita buat kesepakatan belajar bareng-bareng ya, Nak ya. Kesepakatan belajarnya dalam 1 hari ini ya. Sampai jam 12 nanti kita mau apa? Kerjasama yang apa? Kerjasama yang apa nih? Kompak. Oke. Ayo, siapa yang mau nambahin? Mau apa lagi? Hah? Saling mendengarkan. Gantian bicaranya ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ya, jadi saling mendengarkan. Kalau ibu bicara, tahu teman kamu bicara, yang lain dengerin gantian. Ya, ada lagi? Pintar, aktif dalam pembelajaran, boleh. Udah cukup apa ada lagi? Bertanggung jawab. Tetap Bunzir, ayo. Bertanggung jawab berarti tugasnya harus selesai ya. Ya, jadi ditugasi mapel ini selesai. Jangan kebanyakan ngobrolnya ya. Oke, ada lagi yang mau nambahin apa cukup? Ada lagi? Tadi Bunzir apa? Hah? Iya, belajarnya rukun, boleh kita rukun dengan teman, ya tidak bercanda ya dalam kelas. Ada lagi yang mau cukup 5? Cukup ya? Ya, yang penting kita jalanin, jangan banyak-banyak nggak dijalanin. Nih, kesepakatan belajar kita sampai jam 12 nanti kerjasamanya yang kompak, saling mendengarkan, artinya berbicaranya gantian, oke? Nah, lalu aktif dalam pembelajaran, tanggung jawab, tugas-tugasnya harus dikerjakan, diselesaikan, rukun dengan teman, nggak boleh bully-bulian, ya? Lagi belajarnya dan tidak bercanda dalam kelas.
Biar fokus dulu. Yang main teka-teki tebak gambar. Anak-anak Indonesia. Jambi siapa dulu tadi Munzir? Jambi ini jam tambah bi. Ya, Jambi. Coba siapa lagi? Mana yang belum fokus? Ayo. Hah? Depok. Iya, Depok di provinsi apa sih? Jawa Barat ya. Jadi seberapa Indonesia sih kamu gitu? Jadi seberapa kenal sih sama Indonesia? Tegal. Tuh kalau yang belum tahu tuh mana merah, namanya itu Tegal. Tendanya, tenda kan N sama D, ya. Diganti G, tambah L, Tegal. Siapa ada yang dari Tegal di sini? Lanjut ya. Suaranya dong. Bekasi. Ada yang orang Bekasi? Ada yang misalnya pulang kampungnya ke Bekasi dekat ya? Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik menjelaskan pengertian ekosistem. Kedua, menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ada yang udah tahu apa sih ekosistem? Ada yang udah belajar ya, waktu itu ibu suruh baca bab 2 sebelumnya ya. Lalu penting nggak kita belajar? Sebelum kita lanjut ibu mau tanya, kita kira-kira kalau kita mau belajar, tadi Almira bilang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, kira-kira nih sampai 2 JP ke depan kita penting nggak sih belajar ini? Penting untuk kehidupan sehari-hari. Kita belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, pentingnya kita menjaga keseimbangan lingkungan kita. Kenapa penting? Kalian tahu nggak kenapa sih penting belajar ini nih? Kalau nggak penting kita ganti tujuan pembelajaran lain. Untuk kehidupan sehari-hari pentingnya apa nak? Ayo ngomong aja kayak biasa. Jaga lingkungan tuh pentingnya apa? Supaya apa? Supaya bersih kata Umar. Bisa nggak? Bisa, pinter. Ada lagi yang lain? Pentingnya belajar ini nih apa nih? Untuk kehidupan kamu sehari-hari di rumah. Supaya teratur katanya. Boleh ya? Ada lagi yang lain? Pentingnya belajar menjaga lingkungan, tahu lingkungan ini bagaimana caranya menjaganya, melestarikan supaya lebih mengenal lingkungan ya. Oke, pintar. Mari kita supaya apa sih? Supaya makhluk hidup terjaga, pintar. Ada lagi? Jadi intinya pentingnya kita belajar tentang ekosistem hari ini supaya tahu ya karena makhluk hidup ini di lingkungan kita itu ada yang makhluk hidup dan ada yang tak hidup. Bagaimana caranya kita menjaga semuanya agar ekosistem kita harmoni, seimbang, ya? Ya, kita lanjut. Oh ya, kira-kira kalau belajar tentang menjaga lingkungan,
tanah air, cinta lingkungan kita yang paling dekat dulu ya, supaya kita bisa mencintai Indonesia, bisa mencintai Jakarta. Kita jaga dari yang dekat dulu di lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Kira-kira masuknya ini kita sebagai profil Pancasila yang apa? Manusia yang apa? Pelajar yang apa? Ya? Beriman, kata Pak Ira, beriman bertakwa masuk nggak? Kalau orang yang beriman bertakwa dia pasti menjaga lingkungan tidak? Cinta kebersihan tidak? Contohnya, Pak Ira buang sampah kemana kalau di sekolah? Di tempat sampah di rumah yang rumahnya rawa buaya. Ada? Iya, kalau memang kalian anak yang cinta lingkungan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, buang sampahnya di sungai rawa buaya nggak? Enggak, di mana? Tempat sampah, di tempat sampah kayak Umar ya, kalau ada sampah udah menumpuk di kelas diapain Mar? Dibuang, namanya Umar cinta kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Ada lagi? Kewargaan, kata Elmira masuk nggak? Kewargaan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, cinta tanah air dan peduli sosial ya. Makanya kita mulai dari diri kita dulu, menjaga lingkungan dari diri kita, lalu dari hal yang dekat, dan mulai dari sekarang. Jangan dari diri kita tapi antar buang sampah, ada sampah di tangga, lewatin aja. Mulai dari sekarang, dari diri kita, dan mulai dari sekarang, dari hal yang kecil dulu ya. Nanti juga pasti ada kalian nanti akan ada tugas berkelompok, berarti kalian kolaborasi yang kompak ya, dan bernalar kritis dalam mendiskusikannya. Udah dapat 4 ya. Lanjut ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Benar kata Almira bilang tadi. Ya, lingkungan kita ini pasti, ini contohnya akuarium. Di lingkungan akuarium ini ada ikannya, ada apa lagi, Mas? Tumbuhannya, ada apa lagi? Ada ikannya, ada apa lagi? Airnya, ya. Cahaya matahari, ya, ada udara, ada suhunya. Lalu di komponen-komponen ekosistem itu ada 2, ada komponen abiotik dan abiotik. Kalau melihat dari tanah, udara, cahaya matahari, air, komponen abiotik kamu bisa tarik kesimpulan kira-kira abiotik itu artinya apa? Benda hidup, karena air benda hidup bukan? Bukan. Jadi komponen abiotik itu adalah benda-benda yang hidup, tapi dia mempengaruhi lingkungan. Lalu kalau kita lihat komponen biotik, tadi A tidak hidup. Kalau biotik tidak ada A-nya berarti makhluk hidup ya? Makhluk ya? Hidup. Ya, yang hidup itu ada tumbuhan, 2 ada hewan, 3 ada tumbuhan. Ya, jadi makhluk hidup itu juga manusia, apalagi hewan dan tumbuhan. Tapi untuk dalam komponen biotik ini, namanya nih dalam kipas kita bagi 3, ada produsen, konsumen, dan penggunaan. Ya, decomposer. Itu decomposer. Lanjut ya, nanti ada penjelasannya. Tidak? Lalu yang
kuat nanti cahaya matahari nggak? Jelas kan foto? Ini yang tadi komponen biotiknya produsen ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi makhluk hidup dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Lalu kalau konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Konsumen tingkat 1 yaitu adalah ciri-cirinya hewan pemakan tumbuhan atau herbivora atau disebut juga konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Lalu konsumen tingkat 2 itu hewan-hewan pemakan hewan lain atau karnivora, disebut juga konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Lalu konsumen puncak ya, dia juga pemakan hewan lain, disebut konsumen puncak jika tidak ada pemangsa lain di sekitar situ ya. Lalu pengurai atau decomposer, makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya ini ada jamur, ada bakteri, ada cacing ya. Lanjut ya. Nih, berdasarkan cara terbentuknya ekosistem terbagi menjadi 2, ada ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami contohnya hutan. Jadi ekosistem alami itu tahu nggak maksudnya apa? Apa? Yang iya, pinter. Jadi ekosistem alami itu yang terbentuk alami sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain hutan ada bisa nyontohin laut katanya, apalagi ada rumput, ada lagi ada pasir gunung, iya pinter. Lalu kalau ekosistem buatan, jadi kalau namanya ekosistem buatan itu pasti ada campur tangan manusia ya. Contohnya sawah, tadi yang di depan akuarium, berarti itu ekosistem apa? Buatan. Ibu bahas ini karena nanti berkaitan dengan tugas kalian, tugas kelompok kalian. Ya. Ini pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, yang pentingnya kita belajar ini karena perubahan ekosistem dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Perubahan ekosistem juga terjadi karena faktor alam dan aktivitas manusia. Apa sih yang kalau disebabkan sama faktor alam? Ini yang disebabkan faktor alam ada gempa bumi, ada tsunami, ya, lalu ada gunung meletus, ada tanah longsor, banjir juga ya.
tadi penjelasannya dulu ya, perlu ibu jelasin. Lalu kita bentuk kelompok nanti. Kelompoknya sudah ibu bagikan ya nak ya. Ya. Nanti tugas kalian adalah mengamati ekosistem di lingkungan sekitar sekolah. Satu kelompok boleh 5, boleh 6, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Kalian mengamati komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekolah. Ya, nanti kita turun ke bawah, lalu kita kumpul dulu di saung, ibu bagikan tugasnya kelompok 1 di mana mengamatinya, kelompok 2 di mana sampai kelompok 5 dan seterusnya. Ya, kalian amati di seumpama di taman ada kebagian taman, itu apa lingkungan biotik dan abiotiknya. Lalu nanti ada soal-soal yang harus kalian jawab. Kalian diskusikan bersama. Kalau sudah, nanti ada waktunya, lalu kalian presentasikan. Ya, nanti kelompok lain menanggapi benar enggak jawaban temannya itu. Benar enggak hasil diskusi kelompoknya. Ya, kenapa nak? Ya, nanti ada lembarannya. Dikasih ya. Lembarannya dikasih. Jadi kalian nanti ke bawah bawa pulpen sama buku tulis aja boleh. Nanti lembarannya ibu kasih seperti ini. Nih, bersama kelompokmu amatilah ekosistem di sekitar sekolah. Ya, catat komponen biotik dan abiotiknya. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Amati interaksi yang terjadi antar komponen tersebut. Ya, nanti ada soalnya setelah kalian mengamati ini abiotik apa aja di dalamnya. Apakah ada tumbuhannya, ada tanahnya, ya, ada bebatuannya. Nanti kalian jawab pertanyaan. Lalu diskusikan dan kita presentasikan. Sekarang kita ke bawah dulu yang tadi ya. Bawah dulu, kumpul di taman yang ada saungnya. Oke? Oke, ya. Ayo, yang laki-laki mana turun duluan? Bawa pulpennya, sama alat tulisnya. Ya, nanti kan tugasnya mengamati sekolah kita. Kelompok 1 nanti dibagi ya. Di sini. Di sini di taman, di tengah sini. Lalu kelompok 2 di kolam ikan situ. Ya, kelompok 2 udah tahu kan? Kelompok 3 di taman saung sana. Ya. Kelompok 4 di kolam ikan yang dekat musola. Kelompok 5 kolam ikan yang dekat kantin. Oke? Ada 5 kelompok kan? Ya. Sebelum kalian mencari tahu mana yang lingkungan biotik dan abiotik, ibu mau berkolaborasi atau bermitra dengan Pak Gatot untuk menjelaskan bagaimana caranya menjaga lingkungan tersebut, lingkungan ini bagaimana merawatnya ya, dan kalian itu harus bagaimana supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih, sehat, nyaman, ya nak ya. Dan kalian nanti saat mengamatinya jika tidak tahu bisa bertanya kepada Gatot atau apa yang boleh, apa yang tidak boleh dimasukkan di kolam, cara merawat ikannya itu boleh bertanya Pak Gatot dan Pak Gatot akan menjelaskan ya sedikit tentang cara-cara tersebut. Ya nak ya, dengerin dulu ya sebelum kalian mulai mengamati. Silakan Pak Gatot, saya persilakan. Ya. Ah, ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Agar tidak membuang sampah barangan, barang sampah udah tempatnya. Dan itu untuk menjaga tanaman biar jangan diinjak ya.
kali Bu. 2 kali. Kali dan jangan membuang sampah di kolam ikan. Iya, anak-anak juga bisa ya Pak ya, nanti bantu Bapak kasih makan ikan. Nanti kita ajarin sama Pak Gatot. Ya. Iya, nanti cara kita ajarin kasih makannya seberapa banyaknya. Boleh ya Nak ya? Karena ini lingkungan kita, kalau kita bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Oke? Iya. Ada lagi Pak? Ya, terima kasih Pak Gatot atas waktunya. Boleh dipersilakan Pak Gatot. Ntar boleh sambil membantu anak-anak ya Pak ya, kalau nggak tahu, kalau mau nanya kita lagi apa-apa, tanaman apa gitu, boleh ke Pak Gatot ya Nak ya. Ya, ini kelompok 1 nih. Oh, sebelum mengamati ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi poin kalian lingkungan biotik dan abiotiknya di tempat yang kalian amati ya. Nah, kelompok 1 mana? Boleh ambil LKPD-nya. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Coba anak-anak dengerin dulu. Nanti kalian yang tulisannya bagus boleh ditugasin sebagai juru tulisnya, ya. Lalu temennya yang pemalu, padahal dia bisa mau mempresentasikan, boleh dibantu dia untuk nanti mempresentasikan. Lalu yang sudah paham ya tentang materi ini yang tadi di kelas dibacain, boleh memandu temannya, ya. Temannya yang tadi nulis boleh memandu nanti jawabannya. Jadi yang presentasi nanti yang kayaknya nih di kelas dia bolehlah dia kita suruh presentasi biar belajar berani, oke? Ya, boleh langsung. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 boleh langsung ke tempatnya, ke tempat pengamatannya. Biotik yang makhluk hidup ya. Nih ya, ada tumbuhan. Dari tumbuhan ini apa? Ini ada tumbuhan, ada itu di kepala kamu. Biotik yang makhluk hidup ya sayang ya. Ini bisa lagi sebelah sana ya. Ada lagi. Ya udah. Ya. Siapa aja? Ada tadi lihat ke situ. Kucing boleh kan yuk? Udah. Terus tuh kolamnya berapa lagi, ada tumbuhannya enggak? Oh, tumbuhan udah. Sekarang komponen abiotiknya yang tak hidupnya. Ada apa itu di kolamnya, ada apa? Air. Yang berbicara kalian mendengarkan, nanti bicaranya gantian. Ini kelompok berapa Nak? 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatannya di Taman Literasi tentang apa saja komponen biotik dan abiotik yang ditemukan. Ayo silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Taman Toga kita menemukan komponen biotik, yaitu 1 tumbuhan, yang kencang hewan, serangga-serangga kecil, manusia, cacing, tanaman cesin, capung, laba-laba, dan bunga. Komponen abiotik. Lalu komponen abiotik yang ditemukan apa? Ada air, batuan, cahaya matahari, suhu, udara, pasir atau tanah. Iya, suara kencengin. Coba lalu yang berikutnya apa? Baca soalnya. Ya, baca soalnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika salah satu komponen abiotik atau abiotik tidak ada di lingkungan tersebut? Jelaskan. Ekosistem akan menjadi tidak seimbang.
ekosistem akan menjadi tidak seimbang. Coba dari pengamatan, hasil pengamatan kelompok 3, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya apakah sudah lengkap komponennya? Sudah lengkap? Yang didapatkan hasil pengamatan kelompok 3 sudah lengkap belum komponen biotik dan abiotiknya? Gak kedengeran? Coba diulangi, Almira. Data yang kenceng deh. Komponen, bacain yang kamu temukan komponen biotiknya apa? Deketan makanya. Komponen biotiknya dengerin benci. Ada tumbuhan, hewan serangga, manusia, Terus? cacing, tanaman, desil, capung, laba-laba, dan bunga. Nah, lalu abiotiknya? Abiotiknya ada air, batuan, cahaya matahari, suhu, asin atau tanah. Ya, Munzir ada pertanyaan nggak? Terus kalau tadi, ya seandainya salah satu komponen biotik dan abiotiknya itu apa? Terganggu, apa soalnya? Ya, apa yang akan terjadi jika salah satu komponen biotik dan abiotik itu tidak ada di lingkungan itu? Jawaban kamu apa? Jawaban kalian? Ekosistem akan menjadi tidak seimbang. Tidak seimbang. Seandainya nih taman itu tidak ada salah satu komponen biotiknya, misalnya tidak ada yang mengurusnya, tidak ada manusia yang membersihkannya, lingkungannya menurut kalian akan Menjadi kotor. Jadi lingkungan tidak seimbang. Makanya perlunya manusia perlunya saling interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, lalu yang lingkungan kolam nih, Haifa ya, ayo, Haifa maju kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 4 sini nak. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengarkan apa hasil pengamatan kamu dari komponennya? Hasil pengamatan dari kolam ikan yang saya temui, pertama komponen biotik, pertama ikan, tumbuhan, zooplankton, fitoplankton, semut, cacing, dan manusia. Komponen abiotik, air, batu, cahaya matahari, udara, suhu, dan tanah. Ya, halo. Yang ketiga soalnya baca. Menurutmu apa yang akan terjadi jika salah satu komponen abiotik atau biotik tidak ada di lingkungan tersebut? Jelaskan. Jika salah satu komponen abiotik atau biotik tidak ada di lingkungan, maka ekosistem lingkungan menjadi tidak seimbang karena sebagian komponen abiotik atau biotik diperlukan untuk kebutuhan ekosistem. Iya, terima kasih. Kasih aplaus, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Nah, silakan duduk. Ya, itu sudah kita dengarkan hasil pengamatan dari teman-teman kita ya. Coba kita bareng-bareng. Dari yang kalian temukan, komponen biotik dan abiotik itu saling berpengaruh nggak? Iya, bisa nggak? Hanya komponen biotik aja, misalnya kayak di kolam ikan, ada ikannya, ya, tapi tidak ada komponen abiotik, komponen pendukung, tidak ada airnya, bisa ikannya pun hidup? Tidak, karena peranannya air untuk apa? Tempat hidup atau tempat habitat ikan. Lalu kayak di tamannya ada komponen abiotiknya ada, ya, tanahnya ada, tapi tidak ada manusia. Manusia berarti komponen apa? Biotik. Tidak ada manusia yang merawatnya, tidak ada petugas kebersihannya, tidak ada murid-murid yang
membantu membersihkannya. Kira-kira bisa lingkungan kita seimbang? Tidak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya komponen biotik dan abiotik saling apa? Saling melengkapi. Saling apa lagi? Mempengaruhi, saling berinteraksi agar ekosistem ini tetap seimbang, ya. Coba ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini? Ada pertanyaan? Sudah paham? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti berikutnya Ibu tugasin kalian mengamati ekosistem, komponen, lingkungan biotik dan abiotik di lingkungan rumah kalian. Misalnya di lingkungan rumah kalian ada taman, ada air petra, ada kolam ikan, ada pemancingan. Kalian buat pengamatan kayak gini. Ibu pengen tahu sama nggak sih seperti yang di sekolah, beserta peranannya. Enak ya? Itu tugas untuk pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham, alhamdulillah. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.